Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita selalu berada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ketemu di dalam praktikum statistika 2 yang insya Allah pada bagian pertama ini kita akan belajar mengenai analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi, ketika teman-teman akan mencari hubungan atau menganalisis suatu hubungan antar dua variabel, maka teman-teman berhadapan dengan yang namanya analisis korelasi. Dan tentunya, data yang kita punya harus bersifat kuantitatif, artinya data tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk angka. Misalkan saja kita punya dua variabel, katakanlah X dan Y, maka lambang dari korelasi itu menggunakan tanda panah ke kiri dan ke kanan. Artinya di sini X mempunyai hubungan dengan Y, begitupun Y mempunyai hubungan dengan X. Ketika kita bicara mengenai korelasi atau adanya suatu hubungan antar dua variabel, maka pasti akan adanya perubahan suatu variabel yang disebabkan atau diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Jadi, nanti teman-teman akan mengetahui seperti apa perubahan dari suatu variabel tersebut apabila diikuti oleh perubahan variabel yang lainnya. Besar perubahan antara variabel tersebut kita nyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi di sini berarti nanti teman-teman akan bertemu dengan suatu nilai tertentu, di mana semakin besar nilai koefisien korelasi akan semakin besar juga keterkaitan atau hubungan antara variabel tersebut dengan variabel yang lainnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan biasanya adalah teman-teman harus membuat plot terlebih dahulu. Kita gunakan scatter plot sehingga nanti kita bisa melihat apakah memang ada hubungan atau tidak antar dua variabel tersebut. Tentunya ketika teman-teman membuat scatter plot antar dua variabel tersebut akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bisa saja hubungannya adalah negatif, bisa saja hubungannya positif, atau mungkin hubungannya adalah zero, atau dikatakan tidak ada hubungan. Nilai korelasi ini berkisar di antara -1 sampai dengan 1. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman mempunyai nilai dari koefisien korelasinya bernilai 1, maka dikatakan korelasinya adalah positif yang sempurna. Sedangkan apabila teman-teman mempunyai nilai koefisien korelasi adalah negatif 1, itu pun dikatakan mempunyai korelasi yang sempurna, namun di sini dikatakan korelasinya adalah negatif. Sedangkan apabila teman-teman mempunyai nilai korelasinya adalah 0, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi antar variabel tersebut. Ini adalah gambaran ketika teman-teman berhadapan dengan koefisien korelasi. Namun demikian, ada kriteria tertentu yang dapat dijadikan patokan oleh teman-teman terkait mengenai bagaimana bentuk hubungan dari korelasi tersebut. Saya di sini menggunakan aturan dari kriteria Guilford yang mungkin teman-teman boleh nanti lihat di buku referensi-referensi tentang kriteria Guilford di sini. Di sini menyatakan bahwa apabila teman-teman mempunyai nilai koefisien korelasi antara 0 sampai dengan kurang dari 0,2, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan antar variabel tersebut. Namun apabila teman-teman mempunyai nilai korelasi 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4, maka teman-teman bisa dikatakan hubungannya adalah lemah. Artinya, hubungan antar dua variabel tersebut adalah lemah. Sedangkan apabila teman-teman mempunyai nilai korelasi 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7, maka dikatakan hubungannya adalah sedang. Dan apabila teman-teman mempunyai korelasinya 0,7 sampai dengan kurang dari 0,9, dikatakan hubungan yang kuat. Kemudian antara 0,9 sampai dengan kurang dari 1 sangat kuat, sedangkan 1 adalah hubungan yang sempurna. Ini tandanya adalah positif semuanya. Namun apabila teman-teman mempunyai nilai korelasi yang negatif atau nilai koefisien korelasi yang negatif, maka teman-teman bisa lihat saja dari sini.
Misalkan saja teman-teman mempunyai nilai korelasinya adalah min 0,3. Min 0,3 berada di antara kriteria yang kedua di sini. Artinya, hubungannya adalah lemah dan arahnya adalah negatif. Itu adalah patokan ketika teman-teman akan menentukan bagaimana hubungan atau kriteria dari koefisien korelasi. Yang kita pelajari di sini, yang pertama adalah korelasi Pearson. Di dalam korelasi Pearson di sini, tentunya ada beberapa asumsi yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah data berdistribusi normal. Yang kedua adalah hubungan antara variabelnya harus linear. Dan yang ketiga adalah skala pengukurannya interval atau rasio. Di mana untuk korelasi Pearson kita menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan bentuk hipotesis untuk korelasi, tentunya teman-teman sudah memahaminya bahwa ada 5 tahapan di dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah rumusan hipotesis, yang kedua taraf signifikan atau alfa, yang ketiga statistik uji, yang keempat kriteria uji, dan yang kelima kesimpulan. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus teman-teman pahami ketika melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Sedangkan untuk pengujian hipotesis yang ada kaitan dengan korelasi, maka rumusan hipotesisnya teman-teman bisa lihat seperti ini. H0 adalah rho XY sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dan H1-nya adalah rho XY tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Tentunya variabel X dan variabel Y ini bisa teman-teman kondisikan sesuai dengan permasalahan yang teman-teman hadapi. Taraf signifikansinya atau alfa yang biasa digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Namun demikian untuk ilmu-ilmu sosial itu biasanya kita menggunakan alfanya 5%. Statistik uji yang digunakan adalah seperti ini. Teman-teman jangan khawatir, kita tidak harus mencari berapa nilai statistik ujinya. Yang teman-teman perhatikan adalah bagaimana teman-teman menolak dan menerima H0 itu sesuaikan dengan kriteria uji yang kita punya, yaitu apabila nilai p-value-nya kurang dari alfa, kita tolak H0. Artinya kalau H0-nya ditolak, ada korelasi antar X dengan Y. Sedangkan apabila nilai p-value yang kita punya itu lebih dari alfa, kita terima H0. Artinya tidak ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Kesimpulannya, silakan teman-teman kondisikan saja dengan permasalahan yang teman-teman hadapi. Sebagai contoh, silakan teman-teman buka file untuk jam Hague correlation.csv. Kita akan mencoba melakukan analisis korelasi menggunakan software JSP. File tersebut merupakan data mengenai tinggi lompatan dan kekuatan kaki. Yang jadi permasalahannya adalah berdasarkan data tersebut apakah terdapat hubungan antar tinggi lompatan dengan kekuatan kaki. Untuk itu silakan teman-teman buka datanya. Kemudian kita masuk ke software JSP-nya. Baiklah teman-teman, kita sudah buka software JSP-nya. Silakan teman-teman bisa dicoba. Kita akan gunakan yang namanya file untuk kegiatan hari ini, yaitu filenya jam Hague korelasi. Silahkan teman-teman terlebih dahulu buka. Ini adalah datanya. Bagaimana langkah-langkah ketika kita akan menggunakan analisis korelasi menggunakan JSP? Caranya adalah teman-teman klik regresi, kemudian pilih yang klasikal, pilih yang correlation. Di situ teman-teman muncul menu untuk korelasinya. Kemudian pindahkan variabel yang kita analisis ke dalam kolom variabel. Dikarenakan data yang kita punya skala pengukurannya adalah interval ataupun rasio, maka kita pilih yaitu menggunakan Pearson. Di additional option-nya teman-teman klik display pairwise dan juga report signifikan. Juga untuk plotnya teman-teman klik scatter plotnya. Di sini terlihat bahwa hubungan antar jam Hague dan lag power mempunyai hubungan yang linear. Untuk mengetahui berapa besar nilai koefisien korelasinya, maka teman-teman perhatikan untuk tabel yang pertama di sini ada Pearson korelasi, di mana nilainya adalah 0,984. Nilai tersebut belum
dapat kita katakan ada hubungannya kalau teman-teman belum menguji apakah terdapat korelasi atau tidak antara variabel tersebut. Untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antar dua variabel tersebut, teman-teman harus melakukan pengujian hipotesis, di mana teman-teman cukup memperhatikan nilai p-value di sini. Kita mempunyai nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,001, kita bandingkan dengan nilai alfa. Apabila nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka kita tolak H0, dan apabila nilai p-value yang kita punya lebih dari alfa, maka terima H0. Di mana H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antar variabel X dan variabel Y, dan H1-nya adalah terdapat hubungan antar variabel X dan variabel Y. Sehingga berdasarkan hasil pengujian di sini, kita perhatikan nilai p-value-nya, nilainya adalah kurang dari 0,001, dapat kita katakan H0 kita tolak atau pengujian signifikan, yang artinya terdapat hubungan antar variabel X dan variabel Y. Kalau kita masukkan ke dalam permasalahan di sini, maka dapat kita simpulkan terdapat hubungan antar lag power dengan jam Hague, dengan besar korelasinya adalah 0,984. Bagaimana bentuk hubungannya? Tadi di kriteria Guilford kita mengatakan bahwa apabila nilai koefisien korelasinya lebih dari 0,9 sampai dengan kurang dari 1, maka dikatakan hubungannya sangat erat sekali. Yang berarti dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar lag power dengan jam Hague masuk dalam kriteria sangat erat sekali. Itu adalah penjelasan untuk koefisien korelasi, khususnya untuk korelasi Pearson. Berikutnya kita akan coba bagaimana kalau kita berhadapan dengan yang namanya korelasi Spearman. Di JASP, selain korelasi Pearson, ada juga yang namanya korelasi Spearman dan juga Tau. Spearman dan Tau sama-sama digunakan apabila data yang kita punya tidak berdistribusi normal atau skala pengukurannya minimal ordinal. Dan tentunya harus mempunyai hubungan yang linear antar variabel tersebut. Rumus yang digunakan adalah seperti ini. Teman-teman silahkan buka filenya untuk non-parametric korelasi. Di situ data tersebut merupakan data mengenai skor kreativitas dan peringkat pada kompetisi pembohong terbesar di dunia. Kalau teman-teman perhatikan di sini, data yang kita punya adalah data ordinal karena di sini ada peringkatnya. Sehingga teman-teman sudah dipastikan yang kita gunakan adalah korelasi Spearman. Berdasarkan data tersebut, apakah terdapat hubungan antar skor kreativitas dan peringkat pada kompetisi pembohong terbesar di dunia? Untuk itu silahkan teman-teman buka datanya. Ini adalah data yang dapat teman-teman gunakan berdasarkan kasus yang kita punya. Ini nilai kreativitasnya dan ini adalah peringkatnya. Caranya adalah klik regression, pilih korelasi, pindahkan variabel yang kita analisis ke dalam variabel. Kemudian kita bisa pilih yang namanya Spearman dan Kendall-Tau, dikarenakan data yang kita punya adalah pengukurannya ordinal. Seperti biasa tadi, di additional optionnya teman-teman bisa klik display pairwise, kemudian scatterplotnya bisa teman-teman klik juga. Ini adalah hasil yang ditampilkan oleh JASP. Nilai korelasi untuk Spearman dan Kendall mempunyai nilai min 0,373 untuk Spearman Rho dan min 0,3 untuk Tau Kendall. Nah, di sini nilai negatif di sini menunjukkan adalah hubungan yang negatif, artinya semakin tinggi nilai kreativitasnya maka posisinya semakin rendah. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel creativity dan posisi, maka teman-teman dapat melihat dari nilai p-value, baik untuk Spearman ataupun untuk Kendall. Teman-teman bisa perhatikan, misalkan saja kita menggunakan yang namanya korelasi Spearman. Diperolehlah nilai p-value-nya adalah 0,002. 0,002 ini kita bandingkan dengan nilai alfa, yaitu 0,05. Nilai p-value yang kita punya lebih kecil daripada alfa, maka dikatakan pengujiannya signifikan. Yang artinya terdapat hubungan antar creativity dan posisi. Hubungan antar creativity dan posisi mempunyai hubungan yang lemah.
Kenapa lemah? Dikarenakan negatif 0,373 berada di kategori yang kedua, yaitu hubungan yang lemah. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan korelasi. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di saat praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.